Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke baik, jadi langsung aja pada kesempatan video kali ini senang sekali karena ada kabar-kabar gembira. Bahwasanya kabar gembira, bantuan sosial tunai atau lebih dikenal dengan bantuan BST sebesar 300.000 ini sudah pada cair teman-teman. Alhamdulillah sekali ya. Nah, karena bantuan ini sudah pada cair, di sini aku akan bahas mengenai ketiga pokok pembahasan tentang bantuan sosial tunai ini. Nah, pokok pembahasan pertama yaitu cara mencairkan bantuan BST ini. Mungkin buat teman-teman masih belum tahu cara mencairkannya, kita akan bahas di video ini. Dan juga pembahasan kedua, cara mengecek apakah nama kalian itu terdaftar atau tidak sebagai penerima bantuan ini. Karena mungkin mana tahu nama kalian itu terdaftar teman-teman. Kita akan bahas, kalian kasih tahu caranya setelah ini juga. Dan pokok pembahasan ketiga atau yang terakhir, cara mendaftar bantuan BST sebesar 300.000. Mungkin buat teman-teman berminat dan mau banget nih mendapatkan bantuan ini, bagaimana cara daftarnya kita akan bahas setelah ini juga. Jadi buat teman-teman pastikan kalian ikuti terus video ini sampai habis dan simak baik-baik biar teman-teman semua bisa mendapatkan informasi bantuan BST ini secara lengkap dan jelas juga. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut, buat kalian nih yang baru bergabung atau masih belum subscribe juga, yuk nggak usah segan, langsung aja subscribe di bawah, karena channel ini akan terus memberikan kalian informasi bantuan pemerintah lainnya lagi. Jadi teman-teman gak akan rugi sama sekali. Langsung aja subscribe di bawah dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan jika ada informasi dan upload terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja kita masuk pembahasan bantuan sosial tunai atau lebih dikenal bantuan BST. Nah, untuk teman-teman ketahui, bantuan BST ini dari Kementerian Sosial dan besaran bantuan ini diberikan sebesar 300.000 per bulannya, dan ini diberikan selama 4 bulan dari bulan Januari hingga bulan April tahun 2021. Oke, langsung aja kita masuk ke pokok pembahasan pertama kita tadi, yaitu cara mencairkan bantuan BST 300.000 ini. Nah, jadi cara mencairkannya sebenarnya cukup mudah sekali. Teman-teman bisa mencairkan bantuan BST sebesar 300.000 ini ke kantor pos. Nah, tapi sebelum kalian datang ke kantor pos, teman-teman harus ada surat pemberitahuan dari desa kalian dulu. Nah, seperti ini suratnya. Nah, jadi isi surat tersebut kita baca sama-sama. Di sini dikatakan dengan hormat berdasarkan keputusan pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak atau Ibu, saudara atau saudari dinyatakan berhak memperoleh bantuan sosial tunai atau bansos tunai tahun 2021 senilai 300.000. Nah, teman-teman, jadi isi surat tersebut menyatakan berdasarkan keputusan Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial bahwa nama teman-teman itu terdaftar sebagai penerima bantuan BST sebesar 300.000 ini. Nah, jadi jika kalian sebagai penerima bantuan BST ini, maka dari desa akan mengirimkan surat pemberitahuan ini kepada kalian, karena di desa itu ada daftar nama-nama di desa yang penerima bantuan BST ini. Nah, nanti dari desa akan mengirimkan surat ini kepada kalian dan kalian bisa segera mencairkan bantuan ini di kantor pos. Dan teman-teman yang perlu diperhatikan dalam mencairkan bantuan BST ini di kantor pos, teman-teman harus membawa KTP elektronik dan juga kartu keluarga asli dan memperhatikan ke protokol kesehatan. Dan juga yang paling penting, teman-teman jangan lupa membawa surat pemberitahuan dari desa ini, karena ini sebagai pembuktian dan teman-teman akan disuruh memperlihatkan bukti surat ini kepada kantor pos kalau emang nama teman tuh benar-benar sebagai penerima bantuan sosial tunai atau bantuan BST ini sebesar 300.000 teman-teman. Jelas ya? Oke, jadi kita sudah jelaskan tadi tentang pencairan bantuan BST ini sudah jelas, yaitu mengambil di kantor pos dengan membawa KTP elektronik dan juga kartu keluarga asli, dan jangan lupa membawa surat pemberitahuan dari desa itu sebagai pembuktian kalau nama teman-teman itu sebagai penerima bantuan BST sebesar 300.000 ini. Oke, kita lanjut pembahasan kedua, yaitu bagaimana sih cara mengecek apakah nama kita itu terdaftar atau tidak sebagai penerima bantuan BST ini. Nah, mungkin mau tahu nama kalian itu terdaftar teman-teman. Oke, jadi cara mengecek itu cukup mudah sekali.
teman-teman bisa menggunakan HP dan ini cara mengeceknya secara online, yaitu teman-teman langsung aja kunjungi web dtks.kemensos.co.id. Nah, itu adalah website resmi dari Kementerian Sosial. Nah, di web tersebutlah teman-teman mengecek apakah nama kalian itu terdaftar atau tidak sebagai penerima bantuan BST 300.000 ini. Dan cara mengecek bantuan BST ini di web tersebut, teman-teman cukup memasukkan nomor NIK kalian dan juga nama kalian. Nanti teman-teman langsungnya klik cari dan di situ udah ada hasilnya apakah nama kalian tuh terdaftar atau tidak sebagai penerima bantuan BST ini ya. Oke, jelas ya teman-teman semua. Baik, kita lanjut ke pembahasan ketiga nih. Mungkin buat teman-teman udah mengecek di web dtks.kemensos.co.id tersebut, namun hasilnya nama teman-teman tuh masih belum terdaftar ataupun masih belum ada keterangan hasil pencarian kalau kalian tuh sebagai penerima bantuan BST ini. Nah, kira-kira bagaimana sih cara agar nama kita tuh terdaftar di dalam data DKS dan juga sebagai penerima bantuan sosial tunai ini? Nah, sebenarnya cara daftar bantuan BST sebesar 300.000 ini cukup mudah sekali. Teman-teman cukup membawa KTP dan kartu keluarga kalian saja. Terus langkah selanjutnya teman-teman langsung aja datangi ke kantor desa kalian ataupun bisa juga ke kantor dinas sosial daerah kalian. Nah, teman-teman bisa mendatangi kedua kantor tersebut dan teman-teman tanyakan terlebih dahulu tentang informasi bantuan sosial tunai ini. Apakah masih ada kota untuk penerima bantuan BST ini atau tidak? Nah, nanti dari desa ataupun dari dinas sosial akan memberikan informasi tentang kota bantuan BST ini apakah masih ada atau tidak. Nah, kalau kira-kira masih ada, maka teman-teman akan diminta data KTP dan kartu keluarga dan diverifikasi lebih lanjut apakah teman-teman layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan BST sebesar 300.000 ini. Dan aku ingatkan yang lebih penting, sebelum kalian mendaftar, kalian tuh harus memenuhi kriteria dalam mendapatkan ataupun mendaftar bantuan BST ini, karena setiap bantuan pasti ada syarat atau kriterianya. Jadi kriteria pertama, teman-teman pastikan kalian adalah seorang warga miskin ataupun kurang mampu. Jadi bantuan ini nggak semua bisa daftar teman-teman, jadi harus memenuhi syarat atau kriteria. Jadi pastikan kalau kalian itu memang benar-benar seorang warga miskin atau kurang mampu. Terus syarat yang kedua, pastikan juga kalian belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah. Nah, inilah yang harus penting teman-teman harus memenuhi ya. Jadi kalau emang dirasa teman-teman sudah memenuhi, maka teman-teman bisa mendaftar dan nanti dari pihak desa ataupun dinas sosial akan verifikasi lebih lanjut lagi tentang kalian, apakah kalian itu memang benar-benar membutuhkan dan benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan BST ini. Nah, kalau emang kalian layak, maka nanti nama kalian itu akan diusulkan ataupun sebagai penerima bantuan sosial tunai sebesar 300.000 ini. Jelas ya teman-teman semua? Dan untuk informasi tambahan nih buat teman-teman, jika di desa kalian tuh tidak ada kota untuk penerima bantuan BST ini lagi, maka kalian jangan khawatir, kalian bisa mendapatkan bantuan lain lagi, yaitu bantuan BLT dan desa. Nah, kalian bisa sekalian menanyakan informasi bantuan BLT dan desa dan bisa mendaftar dan mengajukan diri kalian agar sebagai penerima bantuan BLT dan desa ini. Dan karena bantuan BLT dan desa ini itu diambil sebagai penerima orang-orang yang belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah. Nah, jika kalian termasuk, maka kalian berkesempatan sangat besar untuk mendapatkan bantuan BLT dan desa. Dan untuk nominal bantuan ini cukup lumayan, yaitu sebesar 300.000 ataupun 600.000 teman-teman. Jadi bisa berkesempatan sangat besar untuk mendapatkan bantuan BLT dan desa teman-teman. Jelas ya? Oke, baik teman-teman, jadi inilah informasi yang dapat aku berikan buat kalian semua mengenai bantuan BST ini. Jadi buat kalian yang kurang jelas, silahkan aja komen di bawah. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih aku ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.